Coba kita dengarkan dulu saja dari pernyataan Habib Lutfi mengenai mengusap telinga itu bagian dari rukun wudhu. Biar ini tidak dianggap sebagai mengada-ada, tidak dianggap sebagai fitnah. Memang ada pernyataan seperti itu. Ya, kita dengar dulu dan nanti kita komentari lagi. Ya. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga. Ya, kita jadi sangat maklum sekali, kita jadi sangat memahami, kita jadi bisa membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Imad bahwa Habib Lutfi itu bukan ulama, tapi hanya seorang pembaca. Ya, saya kira ini sudah cukup menunjukkan bukti kalau memang beliau ini jelas keilmuannya masih sangat diragukan. Seharusnya beliau itu justru kalau ingin warga NU tidak terpecah belah, sebagaimana semboyan beliau, wahai bangsaku jangan mau dipecah belah. Kalau beliau tidak ingin warga NU tidak ingin dipecah belah, ya janganlah mendirikan Jatmah. Dan mengenai perkataan Kiai Imad dan kawan-kawan dengan pembahasan nasab alami, sama sekali itu bukan ada tujuan untuk menyudutkan, untuk menghina siapapun. Tidak ada tujuan semacam itu. Tujuannya hanya untuk ingin memurnikan nama baginda Nabi, ingin memurnikan nama duriah-duriah Nabi yang asli. Biar tidak tercemari, biar tidak terkotori oleh orang-orang yang mengaku-ngaku, tapi ternyata perilakunya telah mencoreng, telah merusak nama baginda Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan ikut menanggapi, mengomentari peristiwa yang cukup menghebohkan dan ini sekaligus menunjukkan siapa sebenarnya Habib Lutfi yang sebenarnya, gimana kualitas keilmuan beliau. Ya, sebelumnya kita sudah pernah dibuat heboh atas pernyataan Kiai Imad ya waktu itu yang sudah cukup lama. Itu Kiai Imad mengatakan bahwa Habib Lutfi yang sebelumnya kita kenal sebagai seorang ulama, orang yang berilmu. Tapi kemudian Kiai Imad dengan berani tegas lantang mengatakan bahwa Habib Lutfi itu bukanlah ulama. Beliau dianggapnya sebagai hanya pembaca atau seorang mubalik saja, bukan ulama. Dan di situ memang Kiai Imad menunjukkan kalau ulama itu ya memang baca kitab. Itu standarnya bisa baca kitab. Dan ketika Kiai Imad mengatakan hal semacam itu, mendapatkan perlawanan yang keras, terutama dari para muhibin berat dari Habib Lutfi, ya, atau mereka yang masih sangat fanatik buta dengan Habib Lutfi. Kiai Imad mendapatkan pertentangan keras, mendapatkan cemoohan, karena Kiai Imad dianggap sebagai seorang yang sombong, yang sok tahu. Orang baru kemarin sore sudah berani menyebut Habib Lutfi itu bukan ulama. Terus kemudian membandingkannya. Tapi setelah peristiwa itu, setelah Kiai Imad berkomentar seperti itu, akhirnya Allah seperti telah menunjukkan siapa kata-katanya yang benar, siapa pernyataan yang benar. Dan Allah telah menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Kiai Imad itu betul-betul memang menjadi sebuah fakta, realita yang bisa kita lihat bersama. Ya, setelah pernyataan Kiai Imad waktu itu, kemudian hari ternyata ada pernyataan-pernyataan dari Habib Lutfi yang dikoreksi oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya, kita bisa dilihat bagaimana komentar dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, pernyataan beliau menanggapi bagaimana Habib Lutfi itu cara memaknai sebuah kitab. Ya, pasti panjenengan semua yang mendengar pernyataan dari Kiai Marzuki Mustamar pasti sudah paham di mana
letak kesalahan-kesalahan dari Habib Lutfi, ya, dari cara bacanya. Di situ jelas sekali bahwa ada kesalahan yang jelas dilakukan dari Habib Lutfi, dari kata-kata Habib Lutfi, cara memaknai, cara baca, di situ sudah jelas, ya. Dan sekarang kita melihat lagi pernyataan dari Habib Lutfi itu, ya, ternyata ada lagi kesalahan, yaitu mengenai beliau yang menganggap bahwa mengusap telinga ini adalah bagian dari wudhu. Itu bagian dari rukun wudhu, dan itu jelas sekali. Ya, coba kita dengarkan dulu saja dari pernyataan Habib Lutfi mengenai mengusap telinga itu bagian dari rukun wudhu. Biar ini tidak dianggap sebagai mengada-ada, tidak dianggap sebagai fitnah. Memang ada pernyataan seperti itu. Ya, kita dengar dulu dan nanti kita komentari lagi. Ya. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Apa namanya, mengusap sebagai apa, mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin? Yakin benar? Nah, iya ayah wali sedunia aja nage mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun jenage, wajib diwudhu. Astagfirullahaladzim. Yang mendengar tadi pasti baru percaya, ya, ternyata memang seperti ini. Kita semakin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa sebenarnya Habib Lutfi, bagaimana kualitas keilmuan beliau, ya. Jadi kalau kita mendengar fakta seperti ini secara mendengarkan sendiri, ya, kita jadi sangat maklum sekali, kita jadi sangat memahami, kita jadi bisa membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Imad bahwa Habib Lutfi itu bukan ulama, tapi hanya seorang pembaca. Ya, saya kira ini sudah cukup menunjukkan bukti kalau memang beliau ini jelas keilmuannya masih sangat diragukan. Jadi kualitas keulamaan beliau ini sangat diragukan. Inilah pemimpin Thorekoh yang mendirikan Jatma. Inilah kualitas orang yang mendirikan Thorekoh yang disebut dengan Jatma. Dari kejadian tersebut, silahkan para muhibbin, ya, yang masih fanatik, silahkan Anda menilai bahwa itu mungkin adalah sebuah, ya, kesalahan. Itu wajar, ya. Namanya manusia itu ada salahnya, ada lupanya juga, ya. Tapi yang perlu Anda ketahui, yang masih fanatik buta, yang masih menganggap ini adalah sesuatu yang wajar, iya, itu dianggap wajar kalau mungkin kesalahan-kesalahannya, ya, mungkin cuma ada satu, dua yang keliru, yang salah. Tapi ternyata ada beberapa hal pernyataan-pernyataan beliau yang salah, dan kita juga bisa melihat bagaimana langkah-langkah tindakan beliau dalam mengambil kebijakan. Ya, sebagaimana ketika beliau mendirikan Jatma Aswaja, tidak ingin bergabung dengan Jatman yang sebelumnya pernah beliau pimpin. Dan kenapa beliau tidak ingin bergabung ke Jatman yang sebelumnya dia pimpin? Apakah karena beliau ini sudah tidak menjabat? Seharusnya beliau itu justru kalau ingin warga NU tidak terpecah belah, sebagaimana semboyan beliau, wahai bangsaku jangan mau dipecah belah. Kalau beliau tidak ingin warga NU tidak ingin dipecah belah, ya janganlah mendirikan Jatma. Ya, semoga dari peristiwa ini, ya, tentunya semakin membukakan kita semua kepada siapakah mereka tokoh-tokoh dari Ba'alawi.
yang dianggap dari para Habib Ba'alawi. Ya. Siapa sebenarnya mereka, bagaimana kualitas keilmuan mereka. Dan kita juga jadi tidak heran dengan apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Said Aqil Sirat, bahwa tidak ada satupun ulama dari Yaman yang punya karya yang spektakuler, yang luar biasa. Yang ada memang biasa-biasa saja. Kualitasnya memang biasa-biasa saja. Dan Anda bisa lihat sendiri mereka yang dari para Ba'alawi. Memang ada penulis, pengarang yang mungkin dari Ba'alawi memang ada. Tapi coba bandingkan kualitas mereka, keilmuan mereka. Dan kalaupun ada yang dari Ba'alawi yang kualitasnya, keilmuannya itu memang spektakuler, memang luar biasa, silahkan dicek apakah itu betul-betul karya dari Ba'alawi, para Ba'alawi. Yang kita tahu mereka yang dianggap punya karya-karya kitab yang katanya itu karangan dari Ba'alawi, tapi ternyata setelah dicek, diteliti kembali, itu ternyata bukan asli karangan dari Ba'alawi. Ya, seperti kita kenal ada kitab Sulam Taufik. Ternyata itu masih diragukan kalau itu karangan dari Ba'alawi. Ya, kita tidak perlu berlarut-larut terlepas dari itu semua. Tapi yang jelas hari ini kita telah diperlihatkan fakta dan realita tokoh dari Ba'alawi yang mungkin sampai dengan saat ini masih dikagumi, masih banyak pengikutnya, yang sampai saat ini masih banyak yang memuji, yang sampai saat ini masih banyak orang yang fanatik buta dengan ketokohan beliau. Bisa lihat sendiri sekarang, hari ini, bagaimana kualitas keilmuan beliau. Ya, kalau orang memang salah, ya tentu kalau 1-2 kali itu wajar. Tapi kalau berkali-kali, itu jelas sudah tidak wajar. Dan itu juga kita bisa lihat bagaimana kebijakan-kebijakan beliau. Sebenarnya itu sudah cukup untuk membuktikan siapa sebenarnya Habib Lutfi ini. Ya, semoga ini semakin memperlihatkan kepada, menunjukkan, membukakan hati, membukakan para muhibbin semua yang masih fanatik buta. Semoga mereka bisa memahami, semakin bisa menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan, mereka yang hari ini meragukan nasab Ba'alawi ini, kata-kata mereka itu semua bukan fitnah, bukan mengada-ada, bukan menjelek-menjelekan, bukan ingin menghina seseorang atau menghina golongan tertentu. Tapi semua itu yang dikatakan adalah berdasarkan data, fakta, dan mengenai perkataan Kiai Imad dan kawan-kawan dengan pembahasan nasab Ba'alawi, sama sekali itu bukan ada tujuan untuk menyudutkan, untuk menghina siapapun. Tidak ada tujuan semacam itu. Tujuannya hanya untuk ingin memurnikan nama baginda Nabi, ingin memurnikan nama duriah Nabi yang asli. Biar tidak tercemari, biar tidak terkotori oleh orang-orang yang mengaku-ngaku, tapi ternyata perilakunya telah mencoreng, telah merusak nama baginda Nabi. Ya, semoga ini semakin dipahami, semakin dimengerti. Dan saya yakin semakin lama akan semakin tampak siapakah sebenarnya yang berilmu, siapakah sebenarnya yang layak untuk kita jadikan sebagai panutan, sebagai figur yang perlu kita jadikan sebagai contoh. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.